Siang ini kita kedatangan tamu Pak Basuni. Beliau orang Lamongan, jadi ceritanya ini sungguh tragis, di mana Pak Basuni punya anak, namanya siapa? Muhammad Haidar Habib Nazar. Muhammad Haidar Habib Nazar. Pada tanggal 14 Juli anaknya ini masuk di pesantren Taba Paciran Lamongan. Namanya orang tua itu kan mondokno anak supaya lebih pintar ketimbang wong tuane, lebih alim, lebih ngerti masalah-masalah agama. Nggak taunya, nggak pernah dikasih kabar, tiba-tiba pada tanggal 25 Agustus tahun 2023 dinyatakan meninggal dunia. Orang tua mana yang tidak gak sok ya, kaget bukan kepalang, tiba-tiba dikabari kalau anaknya meninggal. Jadi ceritanya itu pada selama di pesantren jenengan sebagai orang tua tidak pernah dikasih info kalau anaknya ini sakit atau tidak. Nggak ada info mas ya? Cuman sebatas dikasih foto sama video saja Pak. Dikasih foto video pada saat beraktivitas ya, aktivitas di pesantren. Nah, terus pada tanggal 25 Agustus itu sampean dikasih info kalau anak sakit ya, nggak ngomong meninggal, sakit di rumah sakit. Rumah sakit mana waktu itu? Suyudi Paciran Lamongan. Suyudi Paciran Lamongan. Sampai masuk ke sana, datang ke rumah sakit, ternyata pihak rumah sakit mengatakan bahwasanya anak saya dibawa ke rumah sakit sudah keadaan meninggal. Oke, ini wis mayat digawa nang rumah sakit, ya toh. Nah, yang menjadi kecurigaan dari keluarga ternyata ada bekas luka-luka di tubuh. Iku sampean lihat sendiri ya? Iya. Di daerah mana saja itu, Mas? Di dada, di sekitaran kemaluan, sekitaran kemaluan, oke. Dan ini apa yang sampean sampaikan ini juga didukung oleh pernyataan Dokter Juli ya. Iya. Dokter Juli itu bertugas di mana? Di Rumah Sakit Umum Sugiri, Lamongan. Rumah Sakit Umum Sugiri Lamongan, yang dia menyatakan memang ada bekas-bekas luka ya. Iya. Oke. Nah akhirnya setelah ini dimakamkan, keluarga laporan ke pihak kepolisian. Bukan. Tepatnya itu kita membawa anak ke Rumah Sakit Sugiri Lamongan itu ya bertepatan juga kita lapor ke Polres Lamongan. Oke, setelah di Rumah Sakit Paciran ini sampai masih nggak percaya. Iya. Akhirnya dibawa ke RSUD Lamongan. Iya. Sekalian laporan ke polisi. Iya. Saat itu dilakukan otopsi atau tidak? Dari pihak rumah sakit menyuruh untuk otopsi, tapi kami untuk memastikan sebab-sebab kematiannya ya. Iya. Keluarga tidak mau. Iya. Oke, kayaknya tetap dimakamkan. Proses laporan jalan. Iya. Ya. Kapan dilakukan otopsi? Setelah berapa hari pemakaman? 18. Setelah 18 hari pemakaman dilakukan otopsi oleh pihak kepolisian bersama dokter forensik ini ya yang melakukan. Nah, hasilnya menyatakan tidak ada kekerasan. Justru hasil otopsi itu diperoleh informasi kalau penyebab kematiannya itu karena penyakit tumor, betul? Iya. Ini hasil otopsi ya. Yang ini membuat keluarga itu sanksi. Sebelumnya Dokter Yuli menyatakan ada bekas kekerasan atau penganiayaan. Sementara hasil otopsinya tidak begitu ya. Dan saya melihat ini ada kebuntuan informasi antara pihak keluarga dengan pesantren. Sejak kejadian sampai sekarang ini, apakah Pak Basuni pernah datang ke pesantren, tanya-tanya kepada teman satu kamar, teman satu kelas, atau kepada ustadz-ustadznya? Nggak pernah tanya sama. Nggak pernah. Nah ini menurut saya ada kebuntuan di situ. Ya saya bisa memahami karena mungkin Pak Basuni dan keluarga sangat shock, sangat kecewa berat karena tidak dikabari day to day-nya pada saat anak sakit di pesantren itu ya. Jadi isinya mangkal tok sampean ya. Nah, apa yang diharapkan oleh Pak Basuni sekarang? Yang saya harapkan cuma satu, supaya anakku mendapat keadilan seadil-adilnya. Barang siapa yang menganiaya anakku yang ya dapat keadilan. Oke, artinya begini, kalau memang anaknya jenengan ini dianiaya, maka pelakunya harus dihukum berat. Iya. Gitu ya. Tapi konsekuensinya ketika hukum
yang menyatakan bahwa tidak ada bekas penganiayaan, misalnya tidak ada kekerasan, memang betul-betul karena sakit, jenengan bisa ikhlas tidak? Kalau masalah itu ikhlas. Oke ya. Gimana lagi dari pihak forensik mengatakan seperti itu, meskipun di dalam hati nggak terima, ya mau nggak mau harus ikhlas. Cuman di sini juga pihak pondok juga harus ada tanggung jawab. Oke. Kenapa anak saya sakit? Kalau memang sakit, kok tidak diinfokan sejak awal? Iya. Tentu nih diinfokan sejak awal, terus sampean ikut merawat di rumah sakit. Kalaupun meninggal ya sudah, memang Iya. takdirin yang kuno kan Iya. begitu. Bukan setelah meninggal baru dikasih info gitu ya. Iya. Teman-teman, seperti biasa, no viral, no justice, no viral, no justice. Bantu memviralkan konten ini. Pertama, supaya konten ini bisa menjadi desakan kepada pihak kepolisian supaya bekerja lebih keras. Kalau memang betul-betul hasil otopsi atau apapun terbukti ada bekas penganiayaan, maka pelaku ini harus dihukum berat. Begitupun sebaliknya, tadi Pak Basuni juga menyampaikan, andai kata tidak ada, tentu pihak keluarga juga ikhlas. Yang terpenting dari kasus ini juga buat pesantren manapun, harus ada keterbukaan antara pengurus pesantren dengan pihak keluarga. Ya kalau memang ada anak sakit, ada apapun lah, segera orang tua itu dikasih tahu, supaya kalau ada apa-apa orang tua tahu. Yang kedua, kalau terjadi apa-apa, orang tua juga ikut terlibat merawat santri tersebut.